Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah video berjudul Penerapan Strategi DARB dalam mendampingi guru-guru sekolah binaan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dan Ibu yang terhormat, pembelajaran di kelas yang diterapkan banyak guru selama ini merupakan pembelajaran yang memperlakukan semua siswa seolah-olah memiliki kebutuhan belajar yang sama. Realitanya, kebutuhan belajar setiap siswa tidaklah sama. Menurut Tomlinson, kebutuhan belajar siswa yang berbeda dapat dikategorikan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru-guru untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berkaitan dengan hal tersebut merupakan tugas pengawas sekolah untuk mendampingi guru-guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, serta mendorong dan mendampingi kepala sekolah untuk melaksanakan refleksi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Informasi berikut merupakan pengalaman pengawas menerapkan strategi DARB dalam mendampingi guru-guru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pengalaman ini layak untuk disampaikan karena dapat membantu guru-guru memahami perbedaan kebutuhan belajar siswa-siswa di kelasnya, menemukan peluang-peluang pembelajaran berdiferensiasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar siswa di kelasnya, memilih pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilaksanakan di kelasnya, dan kepala sekolah terdorong melaksanakan refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya, serta menginspirasi banyak guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan dalam melaksanakan langkah-langkah DARB yang pertama, beragamnya pemahaman guru-guru dan kepala-kepala sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, beragamnya pengetahuan kepala sekolah tentang tugasnya untuk memfasilitasi refleksi pembelajaran sesuai Perdijen GTK nomor 6565-B-GT-2020 tentang model kepemimpinan sekolah. Pendampingan dengan strategi DARB merupakan pendampingan dengan langkah-langkah. D sama dengan diskusi, A sama dengan amati, R sama dengan refleksi, B sama dengan berbagi. Pada langkah diskusi dilaksanakan dengan guru yang didampingi. Pada langkah ini mendiskusikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemampuan awal siswa sekaitan dengan kompetensi dan materi yang akan dipelajari, latar belakang minat dan gaya belajar siswa. Mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan belajar siswa berdasarkan data tersebut. Mendiskusikan peluang pembelajaran berdiferensiasi apa saja yang dibutuhkan untuk memfasilitasi perbedaan kebutuhan belajar tersebut. Peluang pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk apa saja yang dibutuhkan dan dapat dilaksanakan di kelas. Selanjutnya, mendiskusikan pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan dilaksanakan pada kelas yang akan diajar. Kegiatan diskusi selain dilakukan secara tatap muka, dapat pula dilakukan secara daring, misalnya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Hasil diskusi dengan guru yang didampingi misalnya sebagai berikut. Pada guru yang mengajar mata pelajaran kimia dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat membedakan antara reaksi eksoterm dan endoterm dengan baik dan benar. Hasil diskusi tentang kebutuhan belajarnya berdasarkan hasil pengamatan pada pembelajaran sebelumnya dan hasil penilaian tengah semester yang dilaksanakan guru, kesiapan belajar siswa di kelas beragam. Alternatif pembelajaran berdiferensiasinya yaitu pertama diferensiasi proses dengan tutor sebaya dalam kelompok belajar yang heterogen. Pendampingan intensif pada siswa yang butuh perhatian lebih dan memfasilitasi untuk lebih dapat mengeksplorasi bagi siswa yang memiliki kemampuan lebih. Berdasarkan data peminatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa, minat siswa di dalam kelas beragam. Alternatif diferensiasinya adalah diferensiasi produk. Siswa menyajikan laporan sesuai dengan minat siswa. Misalnya siswa yang berminat dalam gambar menyajikan dalam bentuk poster, yang berminat dalam IT menyajikan dalam bentuk Canva dan video, dan yang berminat pada menulis disajikan dalam bentuk karya tulis.
Berdasarkan pengamatan pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilaksanakan, gaya belajar siswa di kelas beragam. Alternatif pembelajaran berdiferensiasinya itu diferensiasi konten dengan menyediakan beberapa alat praktikum dan kegiatan permainan atau game. Strategi DARB kedua yaitu amati. Pada langkah ini, pengawas mengamati kegiatan belajar mengajar di kelas mulai dari menit pertama sampai dengan menit terakhir pembelajaran. Mencatat hal-hal penting, mencatat pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan guru di dalam kelas. Memvideokan proses belajar mengajar menggunakan handphone. Hasil catatan dan video dijadikan bahan untuk melaksanakan refleksi dengan guru. Hasil pengamatan pembelajaran berdiferensiasi yang terlihat di kelas misalnya sebagai berikut. Untuk mata pelajaran kimia, dengan tujuan pembelajaran siswa dapat membedakan antara reaksi eksoterm dan endoterm dengan baik dan benar. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di kelas yaitu diferensiasi konten. Dalam pembelajaran, guru menyediakan beberapa alat praktikum, permainan puzzle sesuai konten, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Diferensiasi proses yaitu dengan mendekati siswa-siswa yang membutuhkan pendampingan. Diferensiasi produk yaitu membebaskan siswa untuk memilih bentuk laporan yang disampaikan sesuai dengan minat siswa, bisa poster, video, tertulis, dan lain-lain. Langkah ketiga dari strategi DAB yaitu refleksi. Contoh hasil refleksi yang disampaikan guru sebagai berikut. Pada mata pelajaran kimia, dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat membedakan antara reaksi eksoterm dan endoterm dengan baik dan benar. Refleksi yang dilaksanakan guru bahwa guru merasa puas setelah melaksanakan pembelajaran. Respon siswa dalam mengikuti pembelajaran luar biasa, antusias, siswa banyak yang berminat untuk presentasi. Hal-hal yang sudah baik yaitu pembelajaran sudah berdiferensiasi, kegiatan pembelajaran bervariasi, pengelompokan siswa yang heterogen sangat membantu siswa-siswa yang kemampuannya kurang. Hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu asesmen formatif yang belum per individu. Kemudian ada siswa yang kurang terlibat dalam pembelajaran. Rencana tindaknya lanjutnya yaitu akan lebih mengamati siswa yang kurang terlibat dalam pembelajaran dan lebih intens mendampingi siswa yang kurang terlibat dalam pembelajaran. Setelah melaksanakan refleksi pembelajaran dengan guru yang didampingi, dilanjutkan dengan kegiatan refleksi dengan semua guru di sekolah dalam bentuk diskusi. Kegiatan refleksi dihadiri pula oleh kepala sekolah. Selesai kegiatan, pengawas memberi penguatan pada kepala sekolah agar kegiatan refleksi bersama dilaksanakan secara rutin oleh pihak sekolah. Langkah strategi DARB yang keempat yaitu berbagi. Pada langkah ini, hasil video pengamatan pembelajaran di kelas, beberapa video dibuat menjadi video yang diupload ke YouTube untuk berbagi. Video YouTube yang dibagikan harapannya menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah link video-video pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diupload ke YouTube. Penerapan strategi DARB dalam mendampingi guru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi efektif. Efektivitas tersebut diantaranya terlihat sebagai berikut. Pertama, guru yang didampingi lebih memahami dan bertambah wawasannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, guru yang didampingi dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, dengan kegiatan refleksi bersama dengan semua guru dan kepala sekolah terdorong untuk menyelenggarakan refleksi pembelajaran dengan guru-guru secara rutin. Keempat, dari video pembelajaran yang dibagikan melalui YouTube, banyak komentar positif yang didapatkan seperti adanya komentar yang merasa terinspirasi atau bertambah wawasannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan Ibu yang terhormat, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.